Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para ibu, para bapak, saudara-saudari, para pecinta insaf yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Marilah kita bersama-sama membuka hati bagi sabda Tuhan untuk kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 30 sampai dengan ayat 42. Saya bacakan ayat 30 dan ayat 32. Setelah Yesus mengatakan kesemuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi adalah sebagai bangsa terpilih, dapat dikatakan mereka adalah keturunan Bapa Abraham. Dan mereka yakin sekali sebagai keturunan Abraham, mereka adalah manusia merdeka. Ya, merdeka untuk selama-lamanya. Yang mereka menjadi bangsa yang penuh harga diri, penuh kepercayaan diri, menjadi bangsa terpilih, menjadi bangsa terpilih. Tetapi Yesus mengguncangkan keyakinan ini dengan menyatakan bahwa mereka masih hamba, sebab hanya firman-Nya saja yang dapat memerdekakan manusia. Dikatakan dalam perikop ini, tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Ya, realitanya memang banyak orang Israel itu menolak Yesus, menolak sabda Yesus. Padahal sabda Yesus itu adalah sabda yang memerdekakan. Dan itu artinya bahwa orang-orang Yahudi tidak bertumbuh di dalam panggilan mereka sebagai bangsa terpilih. Mereka menolak firman yang memerdekakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristiani, marilah kita bercermin pada sabda Tuhan yang mengatakan, tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Ya, semoga hal ini juga menjadi realita bagi kehidupan kita sebagai orang yang telah mengikuti Kristus. Kita mengalami dimerdekakan oleh sabda Tuhan. Pertama-tama, marilah pada kesempatan ini kita fokus pada pribadi Yesus ini. Yesus adalah pribadi yang bebas, bebas untuk mencintai. Yesus senantiasa taat kepada Bapanya. Ia datang untuk melakukan pekerjaan Bapanya, dan ketaatannya mendatangkan keselamatan bagi semua manusia. Meskipun semuanya itu harus dibayar mahal dengan mengalami kesengsaraan, mengalami wafat disalib, mengalami perlakuan yang sangat berat dan menyakitkan dari orang-orang yang tidak senang dengan pribadi Yesus. Tetapi Yesus dengan ikhlas hati, dengan penuh ketaatan itu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus adalah pribadi yang sungguh bebas. Ya, bebas untuk mencintai, bebas untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilannya. Maka ada totalitas, dari tiap pribadi itu ada totalitas. Ya, bukan keterpaksaan, tapi ada kerelaan yang luar biasa.
ada kerelaan yang istimewa sekali dari pribadi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk apa? Membuka hati bagi panggilan Tuhan. Kita belajar untuk membuka hati bagi kehendak Tuhan. Ya. Kita sungguh-sungguh menyediakan diri, dan itu berarti kita mencoba untuk menghayati kebebasan. Kebebasan itu kan arahnya dua, ya, bebas dari dan bebas untuk. Ya. Bangsa Indonesia mengalami kebebasan, kemerdekaan, artinya bebas dari kolonialisme, bebas dari penjajahan, bebas dari. Tetapi yang lebih penting adalah bebas untuk apa? Untuk menentukan nasib sendiri, bebas untuk membangun masa depannya sendiri, bebas untuk menentukan segala sesuatunya dengan keyakinan kita sendiri. Dan itulah yang juga terjadi pada diri Yesus. Bebas untuk mencintai umat manusia, walaupun jalannya adalah jalan yang berat, jalan salib. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya, di dalam diri Yesus kita diajak untuk juga menghayati kebebasan itu, kebebasan sebagai anak-anak Allah. Ya, dengan kesediaan diri kita, dengan keterbukaan hati kita untuk mengasihi tanpa pamrih, untuk melayani dengan rendah hati, dan di mana perlu kita juga berkorban bagi keselamatan sesama. Ya, semoga kerelaan itu sungguh berkembang di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang bebas, bebas untuk mencintai, bebas untuk melayani, bebas untuk berkorban, dan semuanya itu dikuatkan oleh kasih Tuhan sendiri yang hadir di dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah keluarga mereka dengan sukacita, kebahagiaan, pertumbuhan yang membahagiakan, dan berkatilah karya-karya mereka dengan hasil yang menyejahterakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.